Paulus selalu tahu bagaimana menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Di hadapan banyak orang, ia berbicara dengan cara yang mampu membuat orang merasa bahwa apa yang ia katakan adalah suara Tuhan sendiri. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya seolah disampaikan langsung dari langit, penuh dengan keyakinan dan karisma. Hal ini yang membuatnya begitu dihormati di kalangan para pendeta besar gereja Norwegia. Semua orang di sekitarnya percaya bahwa ia adalah sosok yang tidak hanya berbakat dalam berbicara, tetapi juga memiliki wawasan rohani yang luar biasa. Ia tidak hanya tahu bagaimana menyentuh hati umat, tetapi juga bagaimana memanipulasi emosi mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, di balik kedalaman suaranya dan kebijaksanaan yang tampak dalam kata-katanya, ada rencana besar yang tersembunyi di dalam benaknya. Paulus tidak hanya seorang pemimpin spiritual yang tulus, melainkan seorang pemimpin dengan ambisi yang tak terhingga. Ia percaya bahwa untuk mengembalikan gereja ke jalan yang benar, ia harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang kontroversial, dan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apa yang ia rencanakan bukanlah hal kecil. Ini adalah langkah yang akan mengguncang seluruh gereja dan merubah arah sejarah keagamaan di Norwegia. Namun, untuk melaksanakan rencananya, ia membutuhkan dukungan dari para pendeta besar, yang kini menjadi sasaran utamanya. Hari itu, Paulus mengundang sekelompok pendeta besar ke sebuah ruangan pertemuan di gereja utama. Sebagian besar dari mereka adalah tokoh yang dihormati, yang telah mengabdi puluhan tahun untuk gereja. Mereka datang dengan perasaan penuh penghormatan, siap mendengarkan pandangan dan pemikiran sang pemimpin mereka. Di hadapan mereka, Paulus berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah serba hitam yang memberi kesan misterius dan berwibawa. Dengan suara yang tenang, namun penuh pengaruh, ia mulai berbicara. "Saudara-saudara sekalian," katanya, menatap setiap wajah yang hadir. "Kita hidup dalam masa yang penuh dengan tantangan. Gereja yang kita cintai ini mulai kehilangan arah. Ada banyak ajaran yang datang dari luar, yang berusaha merusak fondasi iman kita. Ada banyak penyimpangan dalam cara kita memahami kitab suci. Mungkin kita tak menyadari hal itu, namun apa yang kita lakukan kini jauh dari jalan yang sebenarnya." Beberapa pendeta mengangguk setuju, sementara yang lain hanya diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Paulus melanjutkan, "Kitab-kitab suci yang kita pegang kini telah banyak tercemar. Ada bagian-bagian yang harus kita hapus, kita bersihkan, agar gereja kita kembali suci dan murni. Kita harus melakukan sesuatu yang besar, suatu tindakan yang akan menjadi bukti ketulusan kita kepada Tuhan. Kita harus membakar kitab-kitab ini." Suasana di ruangan itu seketika menjadi hening. Semua pendeta yang hadir saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Paulus tidak mengendurkan tatapannya. Ia tahu apa yang ia katakan akan memicu perdebatan. Namun, ia juga tahu bahwa dengan karismanya, ia akan bisa meyakinkan mereka. Pembakaran ini bukanlah tindakan yang sembarangan. Lanjut Paulus, "Ini adalah panggilan Tuhan. Kita membakar bukan hanya untuk menghancurkan buku, tetapi untuk membersihkan jiwa kita dan gereja ini dari ajaran-ajaran yang salah. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kita harus berani mengambil langkah besar, karena jika kita tidak melakukannya, kita akan terus terjerat dalam kesalahan yang semakin dalam." Beberapa pendeta tampak bingung, namun yang lain mulai terkesima. Bagaimana mungkin sebuah tindakan yang tampak begitu radikal bisa dianggap sebagai kehendak Tuhan? Namun, kata-kata Paulus begitu penuh dengan keyakinan, seolah meyakinkan setiap orang yang mendengarnya bahwa inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan gereja. Ia berbicara dengan penuh semangat, dengan kata-kata yang begitu kuat dan penuh emosi, seolah ia adalah seorang nabi yang membawa wahyu baru. "Apakah kalian siap untuk melaksanakan panggilan ini?" tanya Paulus. Tatapannya semakin tajam. "Apakah kalian berani menanggalkan segala keraguan dan mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita?" Satu persatu, para pendeta mulai memberikan
persetujuan mereka, meskipun dengan hati yang masih dipenuhi keraguan. Beberapa dari mereka yang sudah lama bekerja bersama Paulus merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada gereja dan Tuhan. Namun, ada juga yang nyawis dengan ide ini, meskipun mereka tidak berani mengungkapkan rasa ragu mereka. Sebelum pertemuan itu berakhir, Paulus telah berhasil mendapatkan persetujuan dari hampir semua pendeta yang hadir. Ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah memobilisasi mereka untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati. Dengan percaya, diri memberikan instruksi kepada mereka tentang apa yang terus dilakukan. Besok, kita akan melakukan apa yang kita sepakati. Kitab-kitab itu akan dibakar di halaman depan gereja, di depan umat. Ini akan menjadi simbol bagi dunia bahwa gereja ini kembali pada jalan yang benar. Para pendeta yang hadir akhirnya meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Beberapa merasa yakin bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar, sementara yang lain masih diliputi oleh kebingungan. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tindakan ini, yang dimulai dengan keyakinan kuat Paulus akan kebenarannya, akan memicu sebuah rangkaian peristiwa yang akan mengguncang seluruh gereja dan mengubah hidup mereka selamanya. Di luar gereja, langit mulai menggelap, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Paulus berdiri di ambang pintu gereja, menatap jalanan yang kosong. Dalam hatinya, ia tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang menentukan, sebuah titik balik yang tidak hanya akan mengubah sejarah gereja, tetapi juga kehidupannya sendiri. Kepercayaan adalah sesuatu yang berharga di kalangan pendeta besar ini. Mereka yang tergabung dalam komunitas gereja Norwegia ini telah mengabdi selama bertahun-tahun, mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan rohani. Banyak dari mereka telah melalui perjalanan hidup yang panjang, masing-masing dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Namun mereka memiliki satu kesamaan, keyakinan yang mendalam akan ajaran gereja dan peran mereka dalam mempertahankan ajaran itu. Para pendeta ini, meskipun berbeda dalam cara berpikir dan bertindak, saling menghormati satu sama lain. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dihormati, dihargai oleh umat, dan merupakan pilar-pilar utama yang menopang gereja. Namun, meskipun mereka tampak teguh dalam keyakinan mereka, ada juga kekosongan dalam hati mereka. Beberapa merasa bahwa gereja telah kehilangan arah, terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan jauh dari semangat awal. Mereka mulai merasakan bahwa banyak ajaran yang tidak lagi relevan, dan dunia luar semakin menggoyahkan keyakinan umat. Paulus datang pada saat yang tepat. Ia memiliki kemampuan untuk melihat celah di dalam hati mereka dan tahu bagaimana cara menembusnya. Para pendeta besar ini, yang begitu berhati-hati dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan, merasa bahwa kedatangan Paulus memberikan angin segar bagi gereja yang sudah mulai rapuh. Dengan karismanya, Paulus mampu merangkul mereka, meyakinkan mereka bahwa ia adalah jawaban atas kebingungan yang mereka rasakan selama ini. Dalam percakapan-percakapan mereka yang mendalam, Paulus berbicara tentang pentingnya pemurnian gereja, tentang kembali ke esensi ajaran Tuhan, tentang menghapuskan segala penyimpangan yang mulai berkembang dalam kitab suci. Salah satu pendeta, Pastor Henrik, adalah sosok yang paling terpikat oleh kata-kata Paulus. Henrik telah lama merasa bahwa gereja telah kehilangan kekuatannya. Banyak pengajaran yang ia rasa tidak lagi mencerminkan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ia merasa bahwa umat gereja semakin jauh dari Tuhan, dan perubahan besar diperlukan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Ketika Paulus menyarankan bahwa gereja harus melakukan pembersihan besar, Henrik merasakan sebuah dorongan yang kuat dalam hatinya. Tindakan radikal ini, pembakaran kitab suci yang dianggap telah menyimpang, seolah menjadi jawaban atas semua. Dalam dirinya, ia mulai seperdaan bahwa anggasalan langkah yang harus diambil. Pendeta besar lainnya, Pastor Lars, meskipun lebih hati-hati, mulai merasakan gelombang perubahan yang tidak bisa dihindari. Lars telah mengabdikan hidupnya untuk gereja selama hampir 40 tahun.
Selama bertahun-tahun, ia mengajarkan ajaran yang mengcemti dan diberikan petunjuk kepada umat dengan penuh dedikasi. Namun, belakangan ini ia mulai merasakan bahwa gereja telah kehilangan semangat sejatinya. Ia melihat bagaimana banyak dari jemaat gereja mulai bergeser, lebih mempercayai ajaran luar yang tidak sejalan dengan prinsip gereja. Kata-kata Paulus menggugah Lars, meskipun ada keraguan yang menyelimutinya. Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Ia bertanya dalam hati. Namun, tatapan mata Paulus yang penuh keyakinan dan kata-katanya yang meyakinkan membuat Lars merasa bahwa ia tidak bisa lagi berpikir seperti sebelumnya. Inilah yang harus dilakukan untuk membawa gereja kembali ke jalan yang benar. Pastor Ingrid, yang dikenal dengan pemikirannya yang tajam dan independen, juga mulai ragu dengan pilihan yang ada. Ia merasa bahwa apa yang diungkapkan oleh Paulus terasa berlebihan, bahkan jika itu adalah langkah untuk membersihkan ajaran gereja. Ingrid selalu percaya bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan melalui tindakan yang drastis. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam diri Paulus yang membuatnya terus mempertimbangkan kata-katanya. Dalam pertemuan-pertemuan dengan Paulus, Ingrid seringkali merasa dibingungkan oleh karisma sang pemimpin. Paulus bisa membuatnya merasa seolah-olah ia sedang mendengarkan suara Tuhan, meskipun perasaan itu juga menyisakan keraguan dalam hatinya. Ingrid merasa bahwa ia harus menyimak lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan yang besar ini. Setiap kali mereka berkumpul di ruang pertemuan gereja, kata-kata Paulus mulai meresap lebih dalam. Di luar gereja, udara musim gugur yang dingin tidak mampu memadamkan api yang mulai membakar dalam hati para pendeta. Mereka yang sebelumnya merasa yakin dengan jalan mereka mulai terombang-ambing oleh ajakan Paulus untuk mengambil langkah besar. Semakin sering mereka berbicara, semakin jala drawer dapat semuanya kuban lagi untuk serwang kue. Namun, Paulus terus meyakinkan mereka bahwa tindakan ini adalah panggilan Tuhan, bahwa pembakaran kitab suci akan mengembalikan gereja pada kemurnian awal ajaran Yesus. Ingat, kata Paulus dalam setiap pertemuan, kita bukan hanya membakar kitab-kitab, sedang paskar segala bentuk penyimpangan yang telah merusak gereja ini. Kita melakukannya demi umat kita, demi penyucian gereja. Rasa percaya diri mereka mulai terbentuk, sedikit demi sedikit. Apa yang dulunya hanya keraguan dan ketidakpastian mulai berubah menjadi tekad. Paulus berhasil menyalakan api semangat yang membuat mereka merasa bahwa mereka memiliki peran dalam menyelamatkan gereja dari kerusakan lebih lanjut. Ia berbicara tentang pentingnya membela kebenaran, membakar segala yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, dan dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan mereka bahwa Tuhan berada di pihak mereka. Kata-kata Paulus seolah membisikkan janji-janji akan kemenangan spiritual, seolah setiap tindakan mereka akan menjadi bagian dari takdir ilahi yang besar. Para pendeta yang awalnya penuh keraguan, kini semakin mempercayai visi yang disampaikan oleh Paulus. Dalam hati mereka, mereka mulai merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Meskipun beberapa dari mereka masih tidak bisa melepaskan rasa cemas yang menghinggap. Namun, perasaan itu perlahan menghilang seiring dengan semakin meyakinnya mereka pada ajakan Paulus. Pembakaran kitab suci bukan hanya menjadi simbol tindakan revolusioner untuk mereka, tetapi juga menjadi sebuah pembuktian bahwa mereka masih memiliki kuasa untuk memulihkan gereja. Kepercayaan yang mereka bangun bersama Paulus semakin kuat, semakin bulat, seolah tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ketika mereka akhirnya menyetujui keputusan tersebut, meskipun dalam hati masing-masing masih ada sedikit rasa ragu, mereka tidak lagi melihatnya sebagai tindakan yang salah. Mereka percaya bahwa ini adalah yang terbaik, bahwa jalan ini akan membawa mereka dan umat gereja kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kepercayaan mereka pada Paulus dan pada visi yang ia tawarkan telah ditempa hingga mereka siap melangkah lebih jauh tanpa menyadari apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka sudah memasuki jalan yang tak bisa mereka putar balikan, dan mereka yakin, meskipun ada keraguan,
bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang harus mereka jalani. Matahari terbenam perlahan di balik cakrawala, menyisakan langit yang berwarna keemasan di atas gereja tua itu. Suasana di halaman gereja Norwegia terasa tegang, meskipun angin musim gugur berhembus cukup lembut, memberikan sedikit ketenangan di tengah kegelisahan yang menguasai para pendeta. Mereka berkumpul di luar gedung, berdiri dalam lingkaran besar, siap untuk melakukan apa yang telah mereka putuskan bersama. Di tengah mereka, ada tumpukan kitab-kitab Bible yang telah dipilih, masing-masing disusun rapi, siap untuk dibakar. Kitab-kitab ini dianggap oleh Paulus dan para pendeta lainnya telah menyimpang dari ajaran yang benar. Dan pembakarannya adalah tindakan simbolik untuk mengembalikan gereja ke jalan yang murni. Mereka percaya bahwa dengan api, mereka tidak hanya membersihkan kertas-kertas itu, tetapi juga menyucikan gereja dari segala yang dianggap salah. Di tengah kerumunan itu, wajah-wajah pendeta terpantul ekspresi yang sama. Kesungguhan, keyakinan, dan sedikit kecemasan. Mereka telah memutuskan untuk mengambil langkah besar ini setelah banyak pertemuan dengan Paulus yang meyakinkan mereka bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Paulus telah berbicara tentang pentingnya pengorbanan, tentang bagaimana dunia luar yang semakin tergeser dari ajaran Tuhan telah mempengaruhi gereja mereka. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesetiaan mereka, mereka harus siap membakar apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan dalam iman mereka. Api yang akan mereka nyalakan malam ini, mereka yakini bukan hanya api fisik, tetapi api rohani yang akan membersihkan gereja dan umat dari segala bentuk keraguan. Pastor Henrik, yang sejak awal telah menyetujui rencana ini dengan sepenuh hati, berdiri di tengah-tengah kelompok itu, memimpin upacara pembakaran. Ia memandang tumpukan kitab di depan matanya dengan rasa hormat, seolah-olah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan malam itu adalah langkah yang sangat besar, yang akan dikenang sepanjang sejarah gereja. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberkati tindakan mereka. Tangan Henrik sedikit gemetar saat ia menyentuh kayu api yang telah dipersiapkan di sekitar kitab-kitab tersebut. Ia bisa merasakan panasnya api yang akan segera menjilat-jilat tumpukan kitab itu, membakar setiap halaman dengan api kesucian. Saudara-saudara sekalian, ujar Henrik dengan suara yang tegas, meskipun ada nada keraguan yang samar. Hari ini, kita melakukan tindakan yang penuh makna. Ini adalah pengorbanan kita untuk Tuhan, untuk gereja ini, untuk iman kita. Dengan api ini, kita menyucikan segala yang salah, segala yang mengotori ajaran kita. Kita mengorbankan apa yang ada di hadapan kita demi kesedaran terlebih. Sebagian besar pendeta yang hadir mengangguk setuju, matanya penuh dengan harapan dan keyakinan. Namun, beberapa dari mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Ada ketegangan yang tak bisa mereka hindari, sebuah kegelisahan yang berkembang seiring dengan semakin mendalamnya malam. Pastor Lars, yang lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, menatap api yang mulai menyala di bawah tumpukan kitab. Meski ia tidak berbicara, raut wajahnya menggambarkan kebingungan yang semakin mencengkeram hatinya. Ia mulai merasakan bahwa tindakan ini mungkin bukanlah sesuatu yang bisa ia banggakan. Namun, ia menahan diri, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah langkah yang benar, karena apa yang dikatakan Paulus adalah suara Tuhan, bukan sekadar kata-kata manusia. Ketika api pertama kali menyentuh kertas kitab, ada suara yang perlahan membumbung, dan bau asap mulai menyebar di udara. Para pendeta yang hadir menyaksikan dengan penuh perhatian, beberapa di antara mereka dengan ekspresi yang tegang, lainnya dengan rasa tak sabar. Api itu menyala dengan cepat, merobek setiap halaman, menciptakan suara yang menggelegar seiring dengan buku-buku yang terbakar. Di antara kekhusyukan itu, Pastor Ingrid, yang selama ini merasa ragu, mulai merasakan sensasi yang berbeda. Api yang berkobar di depan matanya, yang semula terasa seperti langkah heroik, kini mulai membuatnya gelisah. Melihat kitab-kitab yang terbakar, Ingrid tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul.
Apa yang mereka lakukan benar-benar menyucikan gereja atau justru menghancurkannya? Api itu bukan hanya membakar kitab-kitab, tetapi juga membakar lapisan-lapisan keraguan yang sebelumnya ia pendam. Beberapa pendeta lain mulai merasakan hal yang sama. Pastor Lars mengalihkan pandangannya. Tidak bisa lagi menatap api yang semakin besar. Setiap percikan api yang meluncur dari tumpukan kitab seakan memantulkan perasaan berat di dadanya. Apakah kita sudah benar? Pikirnya. Sesaat, ia teringat kembali kepada kata-kata Paulus yang menyatakan bahwa ini adalah langkah besar untuk menyelamatkan gereja, untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi semakin lama api itu membakar, semakin ia merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah penyucian, melainkan penghancuran. Kenapa mereka merasa bahwa membakar kitab adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan gereja? Hendrik, yang semakin tenggelam dalam kesungguhan, tak menyadari bahwa ketegangan semakin meluas di kalangan pendeta lainnya. Ia berdiri tegak, merasakan api yang membakar lebih banyak kitab, semakin menguatkan perasaan bahwa mereka sedang melakukan tindakan yang benar. Namun, saat melihat tumpukan kitab yang sudah terbakar setengahnya, ia mulai merasakan perasaan lain yang tak bisa ia hindari. Sebuah rasa kosong yang perlahan muncul, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia memalingkan wajahnya untuk menenangkan dirinya sendiri, berusaha mengusir pikiran yang mulai mengganggu. Saat api mulai mereda, pendeta-pendeta lainnya merasa bingung. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Apa yang dimulai dengan semangat dan keyakinan kini meninggalkan rasa hampa yang semakin dalam. Api itu telah membakar lebih dari sekadar halaman-halaman kitab. Api itu membakar keyakinan mereka, memusnahkan rasa damai yang mereka kira telah mereka miliki. Tumpukan kitab yang terbakar itu bukan hanya menjadi simbol dari upaya mereka untuk menyucikan gereja, tetapi juga simbol dari kehancuran yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Ketika akhirnya api benar-benar padam, yang tersisa hanyalah abu yang terbawa angin. Pendeta-pendeta itu saling memandang, masing-masing dengan perasaan yang berbeda. Ada yang merasa lega, seolah beban yang berat telah terangkat. Namun, bagi sebagian yang lain, perasaan penyesalan mulai meresap. Mereka bertanya-tanya, apakah ini adalah jalan yang benar? Atau justru langkah yang telah menghancurkan sesuatu yang tak bisa mereka pulihkan? Api itu kini hanya meninggalkan abu. Tetapi abu itu terasa berat, lebih berat daripada yang mereka duga. Api menyala dengan cepat, membakar halaman-halaman kitab yang sebelumnya mereka anggap sebagai simbol keimanan. Suara api yang membakar itu menjadi satu-satunya suara yang terdengar di halaman depan gereja, menggantikan segala bentuk percakapan atau doa yang sebelumnya mengiringi langkah mereka. Ada perasaan yang aneh saat api mulai melahap kertas-kertas itu. Beberapa pendeta yang hadir mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam, seperti ada sesuatu yang tak beres dengan tindakan yang mereka lakukan. Mereka datang ke tempat ini dengan keyakinan yang penuh, percaya bahwa ini adalah langkah yang benar. Tetapi saat mereka melihat api yang berkobar, ada sebuah perasaan yang tak terungkapkan mulai merasuk ke dalam jiwa mereka. Hendrik, yang sejak awal berperan sebagai pemimpin dalam perencanaan pembakaran kitab-kitab itu, merasa sesuatu yang tak terduga. Ia memandangi tumpukan kitab yang terbakar, dan perlahan hatinya mulai terasa berat. Ia selalu meyakini bahwa ini adalah tindakan yang benar, bahwa ini adalah cara untuk menyelamatkan gereja dan umat dari segala penyimpangan. Namun, semakin ia memandang api itu, semakin terasa sebuah kehampaan yang mulai menguasai dirinya. Tindakan yang semula ia anggap sebagai pembersihan rohani kini terasa seperti penghancuran. Api itu tak hanya membakar buku-buku yang ada di depannya, tetapi juga membakar sebagian dari keyakinan dan keteguhannya yang dulu tak tergoyahkan. Setiap halaman yang terbakar seolah mencabik-cabik hati dan pikirannya. Ia merasa seperti telah mengorbankan lebih dari sekadar kitab-kitab itu. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga,
sebuah bagian dari dirinya yang ia anggap sudah lama ada. Pastor Lars berdiri beberapa langkah di belakang Henrik. Matanya tetap terfokus pada api yang semakin membesar. Namun, pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Api itu mulai menyebar, menjalar ke halaman-halaman buku yang telah lama dipenuhi dengan ajaran yang dianggap sebagai kebenaran. Lars merasa bahwa api itu lebih dari sekadar alat untuk membersihkan gereja. Ia merasa seperti api itu juga sedang membersihkan sesuatu dalam dirinya. Sebuah keteguhan yang dulu ia percayai dengan sepenuh hati. Perasaan ini mulai meresap ke dalam dirinya seperti kabut yang perlahan menyelimuti segala pemikiran rasionalnya. Sebelumnya, dia merasa yakin bahwa apa yang dilakukan ini adalah jalan yang benar. Namun kini keraguan mulai menyerang pikiran dan hatinya. Apa yang telah ia lakukan? Apakah mereka benar-benar sedang menyucikan gereja? Atau justru sedang menghancurkannya? Ingrid, yang sejak awal merasakan kebingungannya, semakin tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya. Api yang berkobar di depan matanya kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Setiap percikan api yang terbang dan jatuh ke tanah terasa seperti serangan terhadap keyakinannya yang mulai goyah. Dia ingat betul ketika pertama kali mendengarkan ajakan Paulus, kata-kata itu begitu meyakinkan, seperti suara Tuhan yang berbicara langsung kepadanya. Namun sekarang, saat ia melihat kitab-kitab itu terbakar habis, ia merasa seperti ada yang hilang. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Apa yang mereka anggap sebagai jalan menuju pencerahan, justru kini mulai terasa seperti kehancuran yang perlahan-lahan menelan mereka semua. Ingrid merasa sebuah kekosongan yang dalam, seolah-olah kepercayaan yang ia bangun selama ini bersama dengan gereja sedang terbakar bersama dengan buku-buku itu. Saat tumpukan kitab mulai terbakar habis, ketegangan yang semula ada dalam diri para pendeta berubah menjadi sesuatu yang lebih mencekam. Mereka semua diam, seolah-olah terperangkap dalam kepulan asap yang melayang di udara. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap, hanya ada perasaan yang membebani jiwa mereka. Semua itu terjadi begitu cepat, dan kini mereka berdiri di sana, di depan api yang perlahan padam, menyisakan hanya abu dan rasa hampa yang mendalam. Lars tidak bisa lagi memandang api yang semakin meredup. Rasa sesak di dadanya semakin kuat. Apa yang kita lakukan? Pikirnya dengan penuh kesedihan. Ketika pertama kali, då det kommer till det ska stå belajuan sni, itu malah tak utudula sesuatu catatan Bernard. Namun, saat api itu mulai melahap lebih banyak kitab, ada perasaan seperti sesuatu yang hilang dalam dirinya. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa keputusan ini bukanlah solusi, tetapi sebuah luka yang semakin dalam. Mereka telah membakar sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar kertas dan tinta. Mereka telah membakar bagian dari kepercayaan mereka sendiri, sebuah bagian dari diri mereka yang tak bisa mereka kembalikan lagi. Henrik menatap api yang kini mulai mereda. Dalam hatinya, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Sesuatu yang begitu kuat mendorongnya untuk percaya bahwa tindakan ini adalah yang terbaik. Tetapi sekarang, setelah semuanya berakhir, perasaan itu berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Api itu telah membakar lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Dengan setiap halaman kitab yang terbakar, ia merasa semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyangka bahwa dengan membakar kitab-kitab itu, mereka akan menemukan pencerahan. Tetapi yang mereka temui justru adalah kehampaan yang mengerikan. Ingrid menatap tanah. Perasaan bingung dan ketidakpastian merasuki dirinya. Apakah kita telah melakukan sesuatu yang benar? Pikirnya. Sebelumnya, dia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang akan membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Tetapi sekarang, setelah melihat apa yang telah mereka lakukan, semua itu terasa seperti sebuah kesalahan yang tak terhapuskan. Ia merasa tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Api itu telah menyisakan lebih dari sekadar abu. Ia telah meninggalkan luka dalam hati mereka yang sulit untuk disembuhkan. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun bersama-sama kini terasa seperti debu yang terbang di bawah angin. Ketika api benar-benar padam,
Para pendeta mulai beranjak dari tempat mereka berdiri, masing-masing dengan perasaan yang berbeda. Ada yang merasa hampa, ada yang merasa bingung, ada pula yang merasa seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Apa yang dimulai dengan rasa keyakinan kini berakhir dengan kesunyian yang mencekam. Mereka tidak bisa lagi kembali ke titik awal. Mereka telah melewati batas yang tak bisa dilalui lagi, dan kini mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa tindakan mereka telah mengubah sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Kepercayaan yang mereka bangun selama ini, yang mereka anggap tak tergoyahkan, kini terasa rapuh. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi memutar balik waktu. Semua yang terjadi, semua yang mereka pilih untuk lakukan, telah mengubah mereka selamanya. Berita tentang pembakaran kitab Bible di gereja Norwegia segera menyebar dengan cepat, seolah menjadi api yang menjalar tanpa kendali. Mulanya hanya desas-desus, namun dalam waktu singkat, masyarakat mulai mengetahui kejadian tersebut. Umat yang sebelumnya menyembah dengan khidmat, yang datang ke gereja dengan keyakinan penuh, kini merasa seolah-olah dunia mereka runtuh. Apa yang mereka anggap sebagai tempat suci, sebagai rumah iman yang memberi mereka petunjuk hidup, tiba-tiba berubah menjadi pusat dari sebuah tindakan yang begitu mengejutkan dan meresahkan. Para pendeta yang sebelumnya mereka hormati, yang mereka pandang sebagai pembimbing rohani, kini dipandang sebagai pengkhianat, sebagai pelaku dari sebuah perbuatan yang tak bisa mereka terima. Kabar tentang pembakaran itu segera menjadi pembicaraan hangat di setiap sudut kota. Di kedai kopi, di pasar, di gereja-gereja lain, semua orang membicarakan tindakan yang tak terbayangkan ini. Ada yang merasa bingung, ada yang marah, dan ada yang merasa dikhianati oleh gereja yang mereka percayai. Setelah main, di banyak tempat, orang-orang mulai berkumpul, saling bertanya-tanya, dan berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yang merasa kecewa dan tersinggung, tak bisa lagi diam begitu saja. Apa yang mereka anggap sebagai simbol keimanan kini dibakar dengan begitu brutal, dan hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Mereka yang dulu datang untuk berdoa, untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup, kini merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjaga dan membimbing mereka. Di tengah keramaian itu, ada kelompok-kelompok kecil yang mulai terbentuk, menyuarakan protes mereka. Di luar gereja, mereka menggelar spanduk dengan tulisan yang mengecam pembakaran kitab, menuntut penjelasan dari para pendeta yang terlibat. Ada yang datang dengan kemarahan yang membara, ada yang datang dengan ketidakpastian, namun semuanya merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka merasa harus melawan tindakan yang menurut mereka tak bisa diterima ini. Seiring dengan berjalannya waktu, gelombang protes semakin besar. Apa yang dimulai sebagai desas-desus berubah menjadi gerakan massa yang meluas dengan cepat. Di setiap sudut kota, terdengar suara-suara yang mengecam, suara-suara yang merasa bahwa gereja telah melenceng jauh dari ajaran yang seharusnya mereka pegang teguh. Beberapa umat bahkan datang dengan bendera dan slogan-slogan yang menyatakan ketidakpuasan mereka. Mereka yang dulu datang ke gereja dengan penuh harapan kini merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri. Api yang mulai menyala di halaman gereja Norwegia kini telah menjalar ke hati banyak orang, menciptakan kekosongan yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa seperti sedang berjuang untuk mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang. Perasaan kehilangan ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang berada di luar gereja, tetapi juga oleh sebagian dari mereka yang masih berada di dalamnya. Pastor Henrik, yang sebelumnya memimpin pembakaran itu dengan penuh keyakinan, kini merasa semakin terpojok. Berita tentang protes dan kecaman datang dengan begitu cepat, membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah keputusan yang keliru. Semua yang dulu dia yakini kini mulai retak. Ia merasa seperti sebuah gelombang yang begitu besar datang menghantam gereja dan dirinya. Rasa cemas yang sebelumnya tak ia rasakan, kini merasuk dalam dirinya.
Sebelum peristiwa pembakaran, ia merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang akan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Namun sekarang, setelah melihat reaksi umat, Henrik merasa seperti dunia yang ia bangun sendiri, kini runtuh dengan cepat. Apa yang terjadi pada gereja ini? Apa yang telah ia lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui dirinya, membuatnya semakin tertekan. Lars, yang selama ini berada di samping Henrik, merasa bahwa keputusan yang mereka buat kini telah membawa mereka pada jalan yang gelap. Reaksi umat semakin menggema, dan semakin banyak suara yang mengecam apa yang telah mereka lakukan. Masyarakat yang dulu menganggap mereka sebagai pemimpin spiritual kini mulai mempertanyakan kewibawaan mereka. Lars merasa kepercayaan yang ia bangun selama ini seakan-akan runtuh seiring dengan semakin meluasnya protes ini. Rasa ketidakpastian yang mencekam semakin menguasai dirinya, dan ia merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Umat yang dulu datang dengan penuh harapan, kini datang dengan rasa marah dan kecewa. Mereka yang dulu duduk mendengarkan khotbah dengan penuh keyakinan kini berdiri dengan sikap yang penuh keraguan. Semua yang mereka percayai kini terancam dihancurkan oleh tindakan yang tak terduga ini. Di luar gereja, gerakan rakyat semakin besar. Para pemimpin lokal mulai mendukung protes ini. Bahkan beberapa dari mereka mulai menyerukan agar gereja ditutup sementara hingga masalah ini dapat diselesaikan. Mereka yang terlibat dalam protes merasa bahwa apa yang terjadi bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi sebuah penghinaan terhadap iman mereka, terhadap nilai-nilai yang telah mereka junjung tinggi selama ini. Mereka merasa bahwa gereja yang mereka percayai kini telah tersesat, dan mereka tak akan membiarkan tindakan seperti ini dibiarkan begitu saja. Di setiap sudut kota, orang-orang berkumpul, saling berbicara tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana mereka bisa membawa perubahan. Api yang dulu menyala di halaman gereja kini telah menjadi simbol perlawanan, simbol dari segala perasaan marah dan kecewa yang membara dalam hati mereka. Mereka yang berada di dalam gereja merasa semakin terperangkap, terjebak di tengah-tengah arus protes yang tak terhindarkan. Mereka yang dulu begitu percaya pada pemimpin mereka, kini mulai meragukan segala sesuatu. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, semakin dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa mereka jawab. Mereka yang setia pada gereja kini merasa seperti orang asing, seolah-olah mereka telah kehilangan arah, kehilangan landasan yang dulu mereka pegang teguh. Tindakan yang mereka lakukan untuk menyucikan gereja kini telah berubah menjadi pengkhianatan yang begitu besar, dan mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensinya. Henrik dan Lars berdiri berdampingan di halaman gereja, merasakan beban yang semakin berat di pundak mereka. Api yang dulu mereka nyalakan kini telah menyebar keluar gereja, membakar segala sesuatu yang mereka bangun selama ini. Mereka melihat sekeliling, menyadari bahwa apa yang mereka mulai dengan penuh keyakinan, kini telah berubah menjadi kehancuran yang tak terelakkan. Mereka tahu bahwa tak ada jalan kembali. Protes yang semakin besar, kecaman yang terus datang, semuanya menunjukkan satu hal yang tak bisa mereka hindari. Gereja mereka dan kepercayaan yang selama ini mereka anut, kini berada di ambang kehancuran. Pendeta muda Samuel telah lama menjadi bagian dari gereja Norwegia. Sejak awal ia bergabung, ia merasa bahwa iman dan keyakinannya pada ajaran gereja tak terbantahkan. Namun, semakin ia memperhatikan peristiwa yang berlangsung pasca pembakaran kitab Bible, rasa ragu mulai merayapi dirinya. Samuel adalah salah satu dari sedikit pendeta yang hadir pada malam itu, berdiri di antara barisan para pendeta lainnya. Ketika api mulai melahap kitab-kitab yang mereka anggap sebagai fondasi iman. Namun, meskipun ia berdiri dengan penuh keyakinan, saat itu ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Di awal, Samuel merasa tergerak dengan ide yang disampaikan oleh Paulus. Kata-kata Paulus begitu meyakinkan, membangkitkan semangat untuk kembali ke jalan yang benar menurut pandangannya. Paulus menyebutnya sebagai langkah untuk menyelamatkan gereja dan umat dari segala penyimpangan yang mereka hadapi.
Namun, seiring berjalannya waktu, api yang seharusnya membakar kitab-kitab itu tampaknya juga telah membakar sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai menggores kepercayaan Samuel terhadap apa yang telah mereka lakukan. Setiap kali ia memikirkan keputusan itu, rasa tidak nyaman muncul begitu saja, seperti sebuah peringatan dalam hatinya. 1 minggu setelah pembakaran kitab, sebuah perasaan tak terjelaskan terus menghantui Samuel. Ia merasa harus tahu lebih banyak. Keinginan untuk memahami lebih dalam tentang Paulus dan niat di balik tindakan tersebut terus mengganggunya. Ia mulai bertanya-tanya apakah semuanya hanya sebatas sebuah upaya penyucian. Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Apa yang sebenarnya Paulus inginkan? Apakah pembakaran kitab itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengubah arah gereja? Pada malam yang gelap, setelah jemaat pulang dan gereja kembali sepi, Samuel memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia memeriksa arsip gereja dengan hati-hati, mencoba menemukan informasi yang bisa menjelaskan motif sebenarnya dari Paulus. Ia membuka buku catatan yang ditulis oleh pendeta-pendeta sebelumnya, serta salinan khotbah-khotbah yang telah disampaikan. Namun, setiap kali ia mencoba menggali lebih dalam, ia merasa ada yang tidak beres. Beberapa catatan tampaknya disembunyikan dengan sengaja. Keterangan mengenai Paulus terasa kabur dan tak memadai. Ada nama-nama yang disebutkan tanpa penjelasan yang cukup, dan beberapa dokumen tampaknya hilang. Samuel merasa seolah-olah ia sedang menelusuri labirin yang tak berujung, mencari jawaban yang terhalang. Setelah beberapa hari, rasa curiga semakin kuat. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang masa lalu Paulus, dan menemukan bahwa pria ini bukanlah sosok yang sebersih yang ia bayangkan. Di luar gereja, Paulus dikenal sebagai seorang tokoh dengan sejarah yang cukup gelap. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah terlibat dalam sejumlah kontroversi di kota lain, termasuk beberapa laporan yang tidak pernah diungkapkan ke publik mengenai pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan gereja yang drastis. Paulus selalu berhasil meyakinkan orang-orang bahwa segala tindakannya adalah demi kebaikan gereja. Tetapi sekarang, setelah melihat segalanya, Samuel merasa bahwa mungkin saja ada agenda pribadi yang lebih besar di balik semua ini. Keinginan untuk membawa perubahan yang radikal, meskipun berawal dari niat yang tampaknya mulia, kini semakin terlihat mencurigakan. Samuel menyadari bahwa gerakan ini semakin sulit dihentikan. Suasana di gereja semakin tegang. Mereka yang awalnya mendukung pembakaran kitab-kitab itu sekarang mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Beberapa pendeta yang sebelumnya setia kepada Paulus mulai menunjukkan keraguan mereka, meskipun mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan terbuka. Kepercayaan yang dulu diberikan kepada Paulus mulai retak, dan pertanyaan-pertanyaan besar pun muncul. Apakah Paulus memang benar-benar berniat baik, ataukah ada kekuatan lain yang menggerakkan langkahnya? Pada suatu malam, Samuel memutuskan untuk menghadapi Paulus secara langsung. Ia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkap kebenaran. Dengan langkah mantap, ia pergi ke rumah Paulus. Pintu terbuka dengan lambat, dan Paulus menyambutnya dengan senyuman yang hangat, seperti biasanya. Namun, kali ini, Samuel tidak datang untuk menyampaikan pesan pujian. Ia datang dengan sebuah pertanyaan besar yang mengusik pikirannya. Paulus, Samuel memulai dengan hati-hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa tujuan sejati dari apa yang telah kita lakukan? Apa yang sebenarnya kau inginkan dari gereja ini? Paulus terdiam sejenak. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya kini memudar. Ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Namun, ia tetap mencoba untuk menjaga ketenangannya. Apa maksudmu, Samuel? Jawab Paulus dengan suara tenang. Kita semua tahu apa yang kita lakukan, kan? Kita berusaha untuk mengembalikan gereja ke jalan yang benar. Samuel menatap Paulus dengan tajam. Aku tidak yakin lagi dengan itu. Apa yang terjadi bukan hanya sekedar menyucikan gereja. Bukan hanya soal membersihkan kitab-kitab itu. Ada sesuatu yang lebih dalam,
Bukan. Ada agenda lain yang sedang kau jalankan. Paulus tersenyum tipis. Aku sudah menduga bahwa suatu hari seseorang seperti kamu akan bertanya, kamu ingin tahu kan? Ingin tahu mengapa kita melakukan semua ini? Samuel, gereja ini harus berubah. Kitab-kitab itu hanya bagian dari keseluruhan gambar. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan agar gereja ini bisa bertahan dalam dunia yang berubah. Tapi Samuel tak merasa puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu dalam kata-kata Paulus yang terdengar samar dan penuh teka-teki. Bertahan dengan cara ini? Dengan membakar semua yang kita pegang selama ini? Apa yang akan terjadi setelah ini? Paulus hanya tertawa pelan. Jangan khawatir Samuel. Semua ini adalah bagian dari rencana besar. Kamu akan mengerti nanti. Namun Samuel merasa semakin yakin bahwa Paulus tidaklah sejujur yang ia kira. Sesuatu dalam diri Paulus, dalam caranya berbicara, membuatnya merasa bahwa ini bukan hanya soal menyucikan gereja, tetapi tentang mengendalikan gereja dengan cara yang lebih mendalam, lebih tersembunyi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang jika tidak dihentikan, bisa mengubah gereja selamanya. Samuel kini tahu bahwa ia harus melawan, meski itu berarti menghadapi orang yang ia anggap sebagai pemimpin spiritualnya sendiri. Sebelum meninggalkan rumah Paulus, Samuel menatapnya dengan penuh tekad. Kebenaran akan terungkap Paulus, dan aku akan memastikan itu. Setelah peristiwa pembakaran kitab Bible yang mengguncang gereja, para pendeta besar mulai merasakan perubahan yang tak bisa dihindari dalam diri mereka. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari gereja selama bertahun-tahun dan berdiri teguh dengan keyakinan yang mereka pelihara, tindakan yang mereka lakukan pada hari itu seolah menggores luka dalam hati mereka. Api yang melalap kitab-kitab yang selama ini mereka anggap suci tidak hanya menyentuh halaman-halaman itu, tetapi juga merusak sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan dan pemahaman mereka tentang apa yang mereka perjuangkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari mereka yang mulai meragukan kebenaran di balik keputusan tersebut dan tujuan sejati dari langkah yang mereka ambil. Pastor Hendrik, yang selama ini menjadi sosok pemimpin yang dihormati di gereja, merasa terperangkap dalam keraguan yang menghantui dirinya. Tindakan yang pada awalnya dianggap sebagai langkah yang benar, sebuah upaya untuk menyelamatkan gereja dari penyimpangan, kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak terbangun. Ia terbangun setiap pagi dengan rasa cemas yang semakin mencekam. Tidak ada skembisming bisi kecerdasan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Ia mengenang kembali kata-kata Paulus yang dulu begitu meyakinkan, yang menyarankan mereka untuk membakar kitab-kitab itu demi menyucikan gereja dan membawa umat kembali ke jalan Tuhan. Namun, sekarang, Hendrik merasa terjebak dalam kebingungan. Bouncing works kekuwen. If Carlton Pnar Fanjard Suen Tuhan, Itoni Midri Chan dipermainkan oleh kekuatan yang lebih besar, yang kini mulai menunjukkan wajahnya yang gelap. Lars yang juga merupakan pendeta besar dalam gereja tersebut, merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa segala yang dulu ia percayai kini mulai pudar, seolah terhapus begitu saja oleh api yang mereka nyalakan. Ia mengingat kembali bagaimana ia merasa yakin saat pertama kali mendengar ajakan Paulus untuk melakukan tindakan itu. Bagaimana ia percaya bahwa gereja harus melawan perubahan zaman yang terus menggerogoti iman mereka. Namun, semakin lama ia merenung, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rencana itu. Ia tidak bisa lagi menutupi kebingungannya. Keputusan untuk membakar kitab-kitab yang mereka anggap sakral itu kini terasa seperti tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Bagaimana mungkin mereka, sebagai pemimpin rohani, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka sampaikan selama ini? Bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka terjebak dalam keputusan yang membuat mereka meragukan segala yang mereka ajarkan dan percayai? Di tengah kebingungannya, Lars mencoba mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya dari kebingungan yang semakin mendalam.
Ia memutuskan untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa, berharap menemukan pencerahan yang bisa menjawab segala keraguan dalam hatinya. Namun, semakin ia berdoa, semakin ia merasa ada kesepian yang merayap masuk dalam jiwanya. Doa-doa yang dulu begitu menguatkan kini terasa hampa. Setiap kata yang ia ucapkan tampak sia-sia, seolah-olah tidak ada jawaban yang datang. Ia mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar mendengarnya. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari mereka? Apakah Chirangga benar-benar berada di jalan yang benar? Ataukah mereka hanya mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh seseorang yang mungkin memiliki agenda pribadi? Hendrik dan Lars bukan satu-satunya yang merasakan keraguan ini. Banyak pendeta lainnya mulai mempertanyakan keputusan yang mereka buat. Mereka yang dulu merasa yakin bahwa tindakan mereka adalah langkah yang benar, kini merasakan beban yang semakin berat di hati mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, atau hanya terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh Paulus. Beberapa di antara mereka bahkan merasa malu atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka yang dulunya mengajarkan umat untuk menghormati kitab sebagai firman Tuhan, kini merasa terkejut dengan kenyataan bahwa mereka telah membakar bagian dari warisan rohani yang begitu berharga. Keyakinan yang dulunya membimbing mereka kini terasa rapuh, seolah-olah mereka berjalan di atas tanah yang retak, menunggu untuk runtuh. Di tengah kebingungannya, Hendrik memutuskan untuk menemui seorang pendeta senior yang sudah lama tidak ia temui, seorang pendeta yang ia anggap bijaksana dan berpengalaman. Pendeta ini, Pastor Jakob, telah lama mengabdi di gereja dan dikenal dengan kedalamannya dalam memahami ajaran Kristus. Hendrik berharap dengan berbicara dengannya, ia bisa menemukan pencerahan yang selama ini ia cari. Ia merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Pastor Jakob yang mampu menenangkan keraguan yang menggerogoti dirinya. Pada malam yang sepi, Hendrik pergi menemui Pastor Jakob di rumahnya. Begitu ia tiba, Pastor Jakob menyambutnya dengan senyum ramah. Namun Hendrik bisa melihat keprihatinan di mata pria tua itu. Setelah mereka duduk di ruang tamu yang hangat, Hendrik tidak bisa menahan diri lagi. "Jakob," ia mulai dengan suara berat, "apakah kita telah melakukan hal yang benar? Apakah apa yang kita lakukan benar-benar jalan Tuhan?" Pastor Jakob terdiam sejenak, menatap Hendrik dengan pandangan yang penuh makna. "Hendrik," jawabnya perlahan, "kadang-kadang kita berpikir, kita tahu jalan Tuhan, tipe yang kita lakukan hanyalah mengikuti jalan yang kita kira benar. Tetapi Tuhan tidak selalu ada di jalan yang kita pilih." Pastor Jakob kemudian melanjutkan, "Saya tahu kamu merasa cemas, dan saya tahu bahwa kamu ingin mendapatkan kepastian. Tetapi kadang-kadang, dalam pencarian kita untuk kebenaran, kita harus belajar untuk menerima ketidakpastian. Mungkin jalan yang kita tempuh sekarang bukanlah jalan yang benar. Mungkin kita harus mencari jalan lain, yang lebih dekat dengan apa yang Tuhan inginkan." Kata-kata Pastor Jakob sangat menyentuh hati Hendrik. Is becoming still kolik puis yang dibawa selama ini mulai disedik terangkat. Mungkin jawabannya memang bukan tentang mengikuti keputusan yang telah diambil, tetapi tentang mencari kembali tujuan sejati mereka dalam kehidupan gereja. Mereka telah tersesat dalam pencarian mereka untuk menyelamatkan gereja, dan mungkin apa yang mereka perlukan bukanlah tindakan besar, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam. Sebuah perjalanan yang membawa mereka kembali ke akar iman mereka yang sejati. Hendrik kembali ke rumahnya malam itu dengan kepala yang penuh pikiran. Ia merasa semakin yakin bahwa pencariannya bukanlah untuk membuktikan apakah apa yang mereka lakukan benar atau salah, tetapi untuk menemukan kembali makna dari panggilan mereka sebagai pendeta. Apakah tindakan mereka pada hari itu adalah jalan Tuhan? Mungkin tidak. Tetapi perjalanan mereka ke depan, perjalanan untuk memahami dan mencari jati diri mereka sebagai pemimpin rohani, itulah yang menjadi tantangan terbesar mereka. Setelah api membakar kitab-kitab Bible itu, tak hanya halaman-halaman tersebut yang hangus, tetapi juga jiwa-jiwa para pendeta yang terlibat dalam tindakan itu.
Keputusan yang mereka ambil pada saat itu, yang mereka yakini sebagai langkah yang benar demi gereja dan umat, kini meresap dalam hati mereka sebagai sebuah beban berat yang terus mengganggu pikiran mereka. Satu persatu, para pendeta yang terlibat mulai merasakan dampak emosional dan moral dari tindakan mereka. Ketenangan yang mereka rasakan semula seolah berubah menjadi kebingungannya. Sebagian dari mereka mencoba mengabaikan perasaan itu, berharap seiring waktu perasaan bersalah akan hilang begitu saja. Namun, semakin mereka mencoba melarikan diri dari kenyataan, semakin perasaan itu mencekam mereka. Pendeta Kristian yang telah lama dipercaya sebagai pemimpin rohani yang bijak dan tenang, merasa hatinya mulai hancur seiring berjalannya waktu. Ia sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit ruang tidurnya dengan pandangan kosong. Pembakaran kitab itu masih "De terbang langt dalam fikon." Depan di standpoint terbang by conjuration yang semakin membuat bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Bagaimana mungkin mereka yang mengaku melayani Tuhan malah melakukan tindakan yang begitu menghancurkan warisan rohani umat? Kristian tahu bahwa dirinya tak bisa lagi berpura-pura tidak merasa apa-apa. Setiap kali ia berdiri di mimbar, berbicara kepada jemaat, hatinya terasa kosong. Kata-kata yang ia ucapkan tak lagi terdengar tulus, tak lagi mengalir dari dalam dirinya. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran yang tak lagi ia yakini. Namun, di sisi lain, Kristian merasa terjebak. Ia adalah salah satu pendeta besar yang terlibat dalam pembakaran kitab itu. Dan sejak saat itu ia telah menjadi bagian dari keputusan yang telah mengubah segala hal. Jika ia mengungkapkan keraguannya atau menyuarakan penyesalannya, ia tahu bahwa posisinya dalam gereja akan goyah. Apakah ia siap untuk kehilangan segalanya? Apakah ia rela mengorbankan reputasi dan peranannya di gereja hanya untuk mengungkapkan "Stukke Butcher"? Di komatun teru menggosi kebikingannya dia perhers. Ditosi yang tahu bahwa untuk menyelamatkan dirinya, ia harus menerima kenyataan dan mengakui kesalahan mereka. Namun, di sisi lain, ia merasa ada yang lebih besar yang harus dipertahankan. Posisinya sebagai seorang pemimpin dalam gereja, tempat ia merasa dihormati dan dipercaya. Keputusan yang dibuat oleh para pendeta saat itu bukan hanya keputusan teologis, tetapi juga sedang penuh dengan tekanan emosional. Pendeta lain, seperti Erik, juga merasakan hal yang sama. Erik adalah sosok yang lebih muda dan lebih idealis, yang dulu sangat percaya pada ajaran gereja dan pada keyakinan bahwa mereka, sebagai pemimpin rohani, bisa membawa perubahan yang baik bagi umat. Namun, setelah melihat apa yang telah terjadi, ia merasa hancur. Ia merasa bahwa gereja yang ia kenal tak lagi ada. Dan ia tak tahu lagi apakah ia bisa melanjutkan jalan yang telah ia pilih. Pembakaran kitab-kitab Bible itu bukan hanya merusak benda fisik, tetapi juga menghancurkan fondasi moral yang selama ini ia anut. Namun, Erik juga terperangkap dalam dilema yang sama seperti Kristian. Ia merasa bingung antara memilih untuk tetap diam dan mempertahankan kedudukan atau berbicara jujur tentang apa yang ia rasakan. Ia ingin mengungkapkan penyesalannya kepada jemaat, meminta maaf atas tindakan yang tak terhitung merusak itu. Tetapi ia tahu bahwa keputusan itu bisa mengubah segalanya. Gereja yang sebelumnya menjadi tempat perlindungannya bisa jadi tempat yang menolaknya. Sebagai pendeta yang terlibat langsung dalam pembakaran, apakah ia masih bisa kembali diterima di tengah komunitas yang telah lama ia layani? Setiap kali ia berbicara dengan rekan-rekannya sesama pendeta, ia melihat keengganan mereka untuk membuka percakapan tentang perasaan mereka. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang salah, berusaha bertahan dalam keyakinan. Namun, Erik merasa bahwa diam bukanlah solusi. Ia tidak bisa hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa jika ia terus membungkam perasaan ini, hatinya akan semakin hancur. Tapi, apakah dengan berbicara tentang keraguannya, ia bisa menemukan jalan keluar? Apakah itu akan memberi kedamaian bagi jiwanya, atau justru memperburuk keadaan?
Erik memutuskan untuk berbicara dengan Pastor Jacob, sosok yang sudah lama ia anggap sebagai panutan. Ia berharap Pastor Jacob bisa memberinya pencerahan dan membantu dirinya untuk menemukan jawabannya. Pada suatu sore, Erik pergi menemui Jacob di rumahnya, membawa kekhawatiran yang semakin besar di dalam hati. Ketika mereka duduk bersama, Erik tak bisa menahan perasaannya lagi. "Jacob," ujarnya dengan suara pelan, "aku merasa hancur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pembakaran kitab itu, aku merasa telah membuat kesalahan besar dan aku tak tahu bagaimana cara keluar dari sini." Pastor Jacob menatap Erik dengan penuh perhatian, seakan membaca setiap kecemasan yang muncul dalam diri Erik. "Erik," katanya dengan tenang, "jalan kita sebagai pendeta bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak saat-saat penuh godaan, dan kadang kita terjerumus ke dalam keputusan yang tak kita pahami sepenuhnya. Namun, apa yang membuat kita berbeda adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan kita dan belajar darinya. Jika kamu merasa telah membuat kesalahan, itu adalah langkah pertama menuju pemulihan." Kata-kata Jacob terasa menenangkan, namun juga menggugah. Erik tahu bahwa jalan keluar dari dilema ini tak akan mudah. Mengungkapkan kebenaran akan berarti berhadapan dengan risiko kehilangan segalanya. Tetapi jika ia terus hidup dengan kebingungannya, ia tahu itu hanya akan semakin menghancurkan dirinya. Sementara itu, Christian juga mulai mempertanyakan langkah yang akan ia ambil. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menutupi perasaan dalam hatinya. Setiap kali ia berdiri di mimbar, kata-kata yang ia ucapkan terasa semakin jauh dari kebenaran yang ia cari. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Namun, apakah dengan mengungkapkan keraguannya ia bisa menemukan jalan keluar? Apa yang akan terjadi jika ia mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan besar? Perasaan bersalah dan kebingungan yang ia rasakan semakin menggigit. Keputusan yang diambil pada hari itu, tindakan yang menurut mereka adalah bagian dari rencana Tuhan, kini terasa seperti keputusan yang mengarah pada kehancuran hati mereka. Dalam kebingungannya, Christian menyadari bahwa ia tak bisa lagi terus hidup dalam kebohongan. Ia harus memilih antara mempertahankan posisi dan reputasi yang telah ia bangun selama ini, atau mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi dalam dirinya. Namun, keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah. Mengungkapkan kebenaran berarti menghadapi segala konsekuensi. Dan Christian tahu bahwa ia harus siap menanggung semua yang akan datang setelah itu. Setelah keputusan yang dibuat bersama untuk membakar kitab-kitab Bible, para pendeta yang terlibat mulai merasakan dampak yang jauh lebih dalam dari yang mereka duga. Tindakan yang mereka anggap sebagai upaya untuk menyelamatkan gereja dan umat, kini menyisakan kebingungannya yang tak bisa dihindari. Sebagian besar dari mereka berusaha mengabaikan perasaan bersalah yang muncul, berharap waktu bisa menyembuhkan luka ini. Namun, semakin lama mereka mencoba bertahan dalam kebisuan, semakin berat perasaan yang mereka bawa. Sebuah pertarungan besar kini berlangsung di dalam hati dan pikiran mereka. Apakah mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat, ataukah mereka akan terjebak dalam kebohongan yang telah mereka ciptakan? Henrik, yang dulu dikenal sebagai pendeta yang penuh keyakinan, merasa dirinya semakin tenggelam dalam perasaan cemas yang tak terelakkan. Saat pertama kali ia berdiri di depan para jemaat untuk memberi penjelasan tentang keputusan itu, ia merasa yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Namun, sekarang, setiap kali ia melihat wajah-wajah umat yang mulai meragukan kepemimpinan gereja, ia merasa seperti seorang pendusta. Ketika ia mendekati ruang kerjanya di gereja, suasana yang dulunya penuh dengan kedamaian dan kehangatan kini terasa sunyi dan mencekam. Henrik sering terjaga di malam hari, terbayang-bayang dengan api yang dulu melalap kitab-kitab itu. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan itu benar-benar dari Tuhan, ataukah hanya berasal dari ego mereka sendiri yang dipenuhi ketakutan dan keraguan. Setiap malam ia berdoa, berharap menemukan pencerahan. Namun semakin ia mencari jawaban, semakin ia merasa tersesat. Di sisi lain, Lars merasa dihantui oleh rasa bersalah yang semakin besar.
Ia adalah salah satu pendeta yang lebih muda dan idealis, namun kini ia merasa kesal dengan dirinya sendiri. Sejak pembakaran itu, perasaan kosong semakin menggerogoti dirinya. Bagaimana mungkin mereka yang selama ini mengajarkan umat untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan malah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan segala yang mereka percaya? Lars mulai merasa tak lagi pantas menyandang statusnya sebagai pemimpin rohani. Ia pernah merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah langkah yang perlu untuk melawan dunia yang semakin jauh dari iman sejati. Namun, kini ia merasa bahwa tindakan mereka bukanlah untuk membela Tuhan, melainkan untuk melayani kepentingan pribadi yang lebih gelap. Sementara itu, Erik, seorang pendeta muda yang lain, semakin terperangkap dalam kebingungannya. Setelah berhari-hari conversion yang telah terjadi, dia merasa seolah wedi kekuatan yang lebih besar yang telah menggerakkan mereka. Namun ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. Ia merindukan kedamaian dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa mencari kedamaian itu berarti menghadapi kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Erik juga tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa gereja yang ia cintai kini telah berubah. Keyakinan yang dulu ia pegang teguh kini terasa rapuh. Setiap kali ia melihat jemaat yang datang ke gereja dengan mata penuh kecurigaan dan kebingungan, ia merasa semakin jauh dari kebenaran yang ia cari. Ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban, tetapi semakin ia menggali, semakin ia merasa terjebak dalam kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Semua pendeta ini merasa dihantui oleh pertanyaan yang sama. Apakah masih ada harapan bagi mereka untuk menebus kesalahan yang telah mereka buat? Apakah ada jalan kembali ke jalan Tuhan yang benar? Ataukah mereka telah terperangkap dalam kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki? Mereka mulai merasa bahwa setiap langkah mereka semakin berat, semakin sulit untuk dipertahankan, dan semakin membuat mereka terpisah dari tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka merasa bahwa mereka tidak hanya perlu mencari pengampunan dari umat mereka, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Henrik merasa sangat tertekan dengan perasaan bersalahnya. Suatu hari, setelah menghadiri kebaktian di gereja, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi untuk berdoa, sebuah taman kecil di belakang gereja. Di sana, di bawah pohon besar yang telah berdiri selama bertahun-tahun, ia mencoba untuk berbicara dengan Tuhan, meminta pencerahan dan kedamaian. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa kosong. Ia mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih mendengarnya. Apakah masih ada kesempatan baginya untuk menebus kesalahan yang ia buat. Namun, dalam heningnya, ia mendengar suara yang samar di dalam hatinya. Sebuah suara yang mengingatkannya bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Bahwa jalan menuju pemulihan memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan dan menghadapi konsekuensinya. Lars, yang saat itu sedang menjalani refleksi pribadi, juga mulai mempertanyakan apakah mereka masih bisa kembali ke jalan yang benar. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan yang ia bangun. Dan kini ia harus memilih, apakah ia akan tetap membela keputusan yang telah merusak hidupnya, ataukah ia akan mencari jalan baru yang lebih benar dan sesuai dengan hati nuraninya. Lars merasa bahwa setiap saat yang ia habiskan dalam kebingungannya membuatnya semakin jauh dari Tuhan. Ia merindukan kedamaian yang dulu ia rasakan. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa terjauhkan dari kedamaian itu. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Pastor Jacob, berharap bahwa pembicaraan dengan sosok yang bijaksana itu bisa memberi jawaban bagi keraguan yang ia rasakan. Dalam pertemuannya dengan Pastor Jacob, Lars berbicara terbuka tentang keraguannya, tentang perasaan bersalah yang semakin menghantuinya. Jacob, katanya dengan suara penuh ketegangan, "Aku merasa seolah-olah aku telah terjebak dalam dosa besar, dan sekarang aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak benar, namun aku takut untuk mengungkapkannya. Apakah masih ada harapan untuk kita menemukan jalan yang benar lagi?" Pastor Jacob memandang Lars dengan mata yang penuh pengertian. "Lars," jawabnya,
Setiap orang memiliki saat-saat di mana mereka merasa terjerat oleh kesalahan yang tak bisa mereka perbaiki. Namun, apa yang penting adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan, untuk mengakui kesalahan, dan untuk mencari jalan keluar dengan tulus. Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka yang benar-benar ingin berubah, yang bersedia untuk bertobat dan mencari jalan yang benar. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mencari kedamaian dalam diri sendiri. Kata-kata Yakob memberi sedikit kelegaan dalam hati Lars. Namun ia tahu bahwa perjalanan menuju pemulihan tidak akan mudah. Keputusan yang telah mereka buat telah merusak banyak hal, dan jalan untuk mengembalikan semuanya seperti semula terasa mustahil. Namun, semakin ia menggali dalam dirinya, semakin ia merasa bahwa jalan untuk menemukan kedamaian tidak terletak pada lari dari kenyataan, melainkan dalam menghadapi kenyataan itu dan berani mencari perubahan. Di antara mereka yang terlibat, udah dalam keputusan itu, hanya satu hal yang semakin jelas. Perjuangan untuk menemukan kedamaian dan harapan kembali adalah perjalanan yang harus mereka lakukan sendiri. Mereka bisa mencari pengampunan dari umat, tetapi pengampunan yang sejati hanya bisa mereka temukan jualan sendiri. Pertarungan dalam diri manusia adalah tentang menghadapi rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan, dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun itu tak mudah dan penuh dengan tantangan. Hari itu, suasana di gereja terasa sunyi. Semua yang terjadi sebelumnya, pembakaran kitab-kitab Bible yang mengguncang dasar gereja, keraguan yang mengalir di antara pendeta-pendeta, dan kebingungan umat yang merasakan kehancuran dalam hati mereka, seakan terperangkap dalam kenangan pahit yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Api yang pernah melalap kitab-kitab suci kini telah padam, tetapi jejaknya tetap tertinggal dalam jiwa mereka. Gereja yang pernah menjadi tempat perlindungan dan kedamaian kini terasa seperti bangunan yang rapuh, hampir runtuh, tertinggal dalam kehancuran moral dan spiritual. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sebuah pertanyaan besar yang terus mengemuka di benak setiap orang yang terlibat. Apakah ada harapan bagi gereja ini? Apakah mereka bisa menemukan jalan kembali menuju terang setelah terjerumus dalam kesalahan besar ini? Para pendeta yang dulu terlibat dalam pembakaran itu kini berdiri dalam kebisuan. Mereka merasa seakan-akan waktu telah menghukum mereka cukup berat. Henrik, yang pada awalnya berusaha untuk menyembunyikan perasaan penyesalan dalam dirinya, kini menyadari bahwa ia tak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Api yang mereka nyalakan untuk menghancurkan kitab-kitab itu mungkin telah padam, tetapi api dalam dirinya sendiri, api penyesalan dan keraguan, terus menyala. Setiap malam ia terbangun dari tiduran dengan hati yang gelisah, dihantui oleh pertanyaan, apakah mereka benar-benar bisa mengembalikan segala yang telah hilang? Ia mengingat masa-masa ketika gereja dipenuhi dengan umat yang penuh keyakinan, ketika setiap kata yang ia ucapkan di mimbar diterima dengan penuh pengharapan. Sekarang, gereja yang sama hanya meninggalkan kesedihan dan rasa terhianati. Henrik tahu bahwa mereka tak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia merasa bertanggung jawab untuk mencari cara agar gereja ini bisa sembuh dan berdiri kembali. Lars, yang sejak pembakaran itu merasa tertekan, kini mulai mencari cara untuk mengatasi rasa bersalahnya. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa gereja tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian tersebut. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan itu. Ia ingin memulai dari awal, memberi makna baru pada segala yang telah terjadi, dan membimbing gereja untuk mengatasi krisis ini. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga tekad, Lars berbicara kepada para pendeta lainnya, mengusulkan agar mereka menyusun rencana untuk memperbaiki kesalahan ini. Kita tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa mengubah arah kita ke depan, katanya kepada mereka dengan suara penuh keteguhan. Kita harus mencari cara untuk meminta maaf kepada umat dan membuktikan bahwa kita mampu bangkit dari kegagalan ini. Kita harus menemukan jalan untuk memulihkan iman mereka. Namun, meskipun Lars berbicara dengan penuh semangat,
Ia tahu bahwa proses ini tak akan mudah. Begitu banyak hal yang telah rusak, dan setiap langkah menuju pemulihan terasa seperti mendaki gunung yang curam. Tetapi ia juga menyadari bahwa hanya dengan menjalani proses ini, mereka bisa menemukan kembali apa yang telah hilang. Dengan rasa cemas namun penuh harapan, ia mengajak para pendeta untuk bertemu dengan umat, untuk berbicara tentang apa yang telah terjadi, dan untuk mendengarkan perasaan mereka. Setiap kata yang diucapkan pada saat itu akan menjadi penentu apakah gereja dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan semangat dari jemaatnya. Dalam pertemuan pertama mereka, di sebuah ruang di belakang gereja yang telah lama sepi, para pendeta bertemu dengan sejumlah wakil jemaat. Hati mereka cemas, namun mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan semua yang telah mereka sembunyikan. Henrik, yang kini merasa begitu bersalah, berdiri di depan umat dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. Kami tahu bahwa tindakan kami telah merusak banyak hal. Katanya dengan penuh penyesalan. Kami telah melukai kalian, dan kami ingin meminta maaf dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami tidak tahu seberapa besar kesalahan yang kami buat, tetapi kami tahu bahwa kami harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Kami ingin memulai kembali dan memulihkan hubungan kami dengan Tuhan dan dengan kalian, umat kami. Suasana di ruangan itu sangat tegang. Beberapa jemaat menunduk, sementara yang lainnya menatap para pendeta dengan ekspresi campur aduk antara marah dan bingung. Mereka merasakan kehancuran dalam hati mereka. Tetapi di sisi lain, mereka juga mendengar ketulusan dalam kata-kata para pendeta itu. Di tengah kesulitan ini, muncul sebuah harapan kecil bahwa mungkin saja masih ada jalan untuk memperbaiki segalanya. Lars kemudian berbicara dengan penuh tekad, menyampaikan bahwa gereja tidak hanya perlu meminta maaf, tetapi juga harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka mampu belajar dari kesalahan mereka. Kami tahu bahwa kata-kata tidak cukup, kata Lars. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan kalian. Kami ingin mengembalikan gereja ini pada tempat yang benar, dan kami berjanji untuk berusaha keras agar itu terjadi. Salah satu wakil jemaat, seorang wanita parubaya yang telah lama mengabdi di gereja, mengangkat suaranya. Kami merasa dikhianati, dan itu tidak mudah untuk dilupakan, katanya dengan mata yang penuh air mata. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Kami ingin melihat bahwa Odin Badsters berusaha untuk memperbaiki kesalahan ini. Kami ingin melihat bukti, bukan sekadar kata-kata. Kata-kata itu menggema dalam hati para pendeta. Mereka tahu bahwa untuk membangun kembali gereja ini, mereka harus lebih dari sekadar meminta maaf. Mereka harus menjalani perubahan yang nyata, menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh ingin membuktikan bahwa mereka pantas untuk memimpin kembali. Setelah pertemuan itu, ada perubahan yang mulai terasa di gereja. Jemaat yang sebelumnya penuh dengan keraguan mulai melihat sedikit sinyal perubahan. Para pendeta tidak hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Mereka mengadakan pertemuan lebih sering dengan umat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan bersama-sama mencari cara agar gereja bisa kembali ke jalan yang benar. Henrik, yang dulu merasa begitu terperangkap dalam perasaan bersalah, kini mulai merasakan kedamaian dalam dirinya. Meskipun proses pemulihan ini tidak akan mudah, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pengampunan dan pemulihan. Di tengah perjuangan mereka, mereka menemukan sebuah kebenaran yang tak bisa disangkal. Api yang dulu melalap kitab-kitab itu mungkin telah padam, tetapi api pengharapan yang baru kini mulai menyala. Sebuah perjalanan panjang menanti mereka, tetapi mereka tahu bahwa dengan usaha dan ketulusan hati, mereka bisa memulihkan gereja ini dan mengembalikan iman mereka. Gan oans Tuhan. Isari Timurikan Sarik Aidrekan terus berusaha dan bekerja keras dengan kesadaran penuh bahwa jalan ini penuh tantangan. Namun, di setiap langkah mereka merasa sedikit lebih dekat untuk membangun kembali gereja dan iman mereka yang telah hancur.
Mereka tahu bahwa api yang padam tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun mereka juga tahu bahwa dengan setiap tindakan yang penuh pengorbanan dan ketulusan, mereka bisa menyulut api baru yang akan membawa mereka menuju permulaan yang lebih baik.